Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan salam sehat tanpa narkoba. Yang saya hormati Kabid Brantas, Kabak Umum, serta rekan-rekan dari BNNP Riau, serta yang saya cintai dan saya banggakan seluruh rekan-rekan media, Bapak, Ibu, Uda, encik-encik, puan-puan yang berbahagia pada pagi hari ini. Sebagaimana kita umat beragama, pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmatnya kita masih diberikan kesehatan sampai pagi hari ini pada acara press release akhir tahun 2023 di Aula BNNP Riau. Perlu rekan-rekan ketahui bersama, rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu dari media, bahwa agenda press release akhir tahun ini merupakan agenda rutin kita setiap tahun dan dilaksanakan menjelang akhir tahun 2023. Biasanya dibuat minggu terakhir di bulan Desember tahun berjalan. Nah, kebetulan karena nanti di bulan Desember ini ada beberapa tanggal yang memang ada libur bersama dan lain sebagainya, oleh karena itu kita dari BNNP Riau mengagendakan untuk lakukan press release di tanggal 22 Desember 2023. Tema dalam press release tahun ini adalah bahu-membahu memberantas kejahatan narkotika menuju Indonesia bersinar. Rekan-rekan ketahui bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime yang telah membuat seluruh negara di dunia khawatir dan resah. United Nations Office on Drugs and Crime atau UNODC sebagai badan dunia yang mengurus masalah narkotika mencatat setidak-tidaknya ada 296 juta jiwa di seluruh dunia atau 5,8% dari jumlah populasi penduduk dunia. Di rentan usia antara 15 sampai 64 tahun yang telah mengkonsumsi narkotika. Jadi sumber dari UNODC World Drug Report di tahun 2022. Sedangkan untuk Indonesia sendiri diperkirakan kurang lebih 3.300.000 orang yang teratur pakai narkotika atau sejumlah 1,73% dari populasi rentan umur 15 sampai 64 tahun. Jadi itu adalah angka prevalensi korban penyalahguna yang ada di Indonesia. Sehingga dari data penelitian tersebut disimpulkan bahwa 10 dari 10.000 orang penduduk Indonesia diperkirakan terdapat 173 orang yang teratur pakai narkotika selama setahun terakhir. Ini sumber yang update dari penelitian BNN-RI tahun 2023 bekerja sama dengan BRIN. Jadi untuk sebagai wawasan kepada seluruh rekan-rekan, untuk angka prevalensi korban penyalahguna narkotika di Indonesia tahun ini tadi 1,73%. Kalau kita melihat dari 2 tahun, rangkaian 2 tahun sebelumnya itu mengalami penurunan. Di tahun 2019 angka prevalensinya 1,80%, kemudian di tahun 2021 angka prevalensinya 1,95%. Sedangkan di tahun 2023 ini angkanya menjadi 1,73%.
Jadi mengalami penurunan. Angka prevalensi ini diukur setiap kurun waktu 2 tahun sekali. Penyalahgunaan narkoba atau penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu bentuk perang asimetris atau proxy war yang digunakan untuk menghancurkan satu generasi dari sebuah negara. Sejarah membuktikan banyak negara yang jatuh karena candu atau narkotika atau narkoba. Pada tahun 2030 nanti, Indonesia akan mengalami masa bonus demografi, di mana Indonesia akan memiliki banyak SDM unggul dalam usia produktif. Oleh karena itu, SDM unggul kita inilah harus kita jaga agar selalu bersih dan tidak terpengaruh terhadap narkotika, sehingga visi Indonesia emas bisa tercapai. Dengan situasi darurat terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, pada saat ini BNN bekerja sama dengan TNI, Polri, Bea Cukai, Imigrasi, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya, serta seluruh komponen masyarakat harus mampu bersinergi dan bersama-sama mengambil langkah strategis berperang terhadap kejahatan narkotika yang merupakan kejahatan luar biasa. Dengan melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dimulai dari penyelenggaraan pemerintah hingga masyarakat luas. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Provinsi Riau dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan. Langkah tersebut diimplementasikan melalui 4 pendekatan, yaitu hard power approach, yaitu melalui pemberantasan terhadap bandar dan pengedar narkotika beserta jaringannya, kemudian melakukan soft power approach, melakukan kegiatan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan melakukan rehabilitasi. Pendekatan berikutnya adalah smart power approach. BNN menggunakan teknologi informasi dan penelitian berbasis keilmuan dalam menyusun kebijakan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Sedangkan pendekatan yang terakhir adalah cooperation, yaitu BNN meningkatkan sinergi dan kerjasama dalam melaksanakan program P4GN bersama stakeholder, instansi pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Kemudian di bidang pemberantasan, dalam upaya supply reduction atau hard power approach, BNN Provinsi Riau beserta jajarannya di tahun 2023 ini telah mengungkap 41 berkas perkara narkotika, di mana barang bukti totalnya adalah jenis sabu 39.104,68 gram atau 39 kilo 104,68 gram. Ekstasi 21.006 butir. Kemudian ganja 1.642,36 gram. Kinerja pemberantasan narkotika dari BNN Riau jajarannya selama tahun 2003 telah berhasil menyelamatkan nyawa sekitar 296.381 orang masyarakat Riau dari penyalahgunaan narkotika, dengan asumsi 1 gram sabu itu digunakan untuk 7 orang dan 1 butir ekstasi ganja 1 gram untuk 1 orang. BNN Riau dan jajaran juga melaksanakan kegiatan TAT atau tes kepada 191 orang dengan melibatkan tim medis, tim hukum dari instansi terkait, yaitu penyidik BNN, penyidik Polri, Kejaksaan, Kemenkumham, dan tim rehabilitasi medis. Kemudian bidang pencegahan dan pemberantasan, saya ulangi, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.
Sebagai upaya untuk melindungi generasi dari kejahatan narkotika, pada tahun 2023 ini BNN Riau semakin aktif melakukan langkah-langkah preventif yang bertujuan untuk memberikan tahanan atau kekebalan sehingga meningkatkan imunitas masyarakat dari penyalahgunaan narkotika atau dengan menggunakan soft power approach. Langkah ini diambil tepat untuk mematikan pangsa pasar narkotika di Indonesia secara umum dan di Riau secara khususnya. Sehingga Indonesia tidak lagi menjadi lahan yang subur bagi sindikat narkotika. Ada program pencegahan dilaksanakan selama 2023, diantaranya 1. Penyebaran informasi P4GN dan bahaya penyalahgunaan narkoba kepada 754.988 orang masyarakat Riau atau 0,89% dari total populasi masyarakat Riau. Kemudian penyebaran informasi disampaikan melalui kanal-kanal media, penyebaran informasi seperti branding iklan, anti narkoba, melalui media cetak, media luar ruang, media radio, kemudian secara rutin melaksanakan tatap muka melalui penyuluhan dan penyebaran edukasi tentang bahaya narkotika melalui media sosial. Kemudian yang kedua, pembentukan desa bersinar di 10 desa. Nah, ini merupakan program unggulan BNN, yaitu program desa bersinar, bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan desa, di mana selama tahun berjalan program ini telah terbentuk 10 desa bersinar di wilayah Provinsi Riau. Yang pertama di Desa Sebunai, Kabupaten Bengkalis, Desa Kelurahan Perawang, Kabupaten Siak, Kelurahan Simpang Baru, Kota Pekanbaru, kemudian Kelurahan Simpang 3, Kota Pekanbaru, kemudian Desa Beringin Taluk, Kabupaten Kuantan Sengingi, Desa Gunung Kesiangan, Kabupaten Kuantan Sengingi, kemudian yang berikutnya Desa Mulia Subur, Kabupaten Pelalawan, Desa Lubuk Ogung, Kabupaten Pelalawan, Kelurahan Bagan Besar, Kota Dumai, Kelurahan Teluk Binjai, Kota Dumai. Ke-10 desa tersebut merupakan pilot project dan percontohan pelaksanaan desa bersinar, di mana diharapkan untuk kelanjutan di tahun berikutnya, di tahun 2024, diharapkan pemerintah bersama pemerintah desa dapat menjadi motor dalam pelaksanaan pencegahan pemberantasan narkotika di wilayahnya. BNN Riau berharap ke depan semakin banyak desa di Provinsi Riau dapat aktif dan berkomitmen melaksanakan program desa bersinar di wilayahnya. Kemudian yang ketiga, telah terbentuk sebanyak 271 orang penggiat dan relawan anti narkoba di Provinsi Riau yang siap menjadi perpanjangan tangan dan agen dari BNN untuk ikut serta aktif dalam pelaksanaan P4GN di lingkungan sekitarnya. Kemudian yang keempat, melaksanakan pemberdayaan alternatif bagi kawasan rawan narkoba di Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Untuk mengatasi permasalahan kampung rawan narkotika, tidak hanya dilakukan upaya represif atau penindakan, tapi perlu juga dilakukan kegiatan preemptif atau soft power approach. Salah satu permasalahan di wilayah kawasan rawan narkotika adalah susahnya warga sekitar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Karena dianggap para korban penyalahguna atau pecandu ini dianggap orang yang dalam tanda kutip. Sehingga BNN Provinsi Riau hadir untuk memberikan pelatihan berupa life skill kepada pemuda-pemudi di kawasan rawan narkotika,
di Kelurahan Perawang agar memiliki kemampuan untuk melakukan usaha. Selain itu kita memberikan bantuan modal berupa peralatan-peralatan untuk menunjang kegiatan tersebut. Dan selalu bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Siak untuk dapat memberikan bantuan, terutama modal dan latihan yang berkelanjutan bagi warga Kelurahan Perawang yang sudah diberdayakan oleh BNNP Riau. Kemudian yang kelima, selama tahun 2023, BNN Provinsi Riau dan jajaran telah melaksanakan deteksi dini, yaitu dengan deteksi dini penyalahgunaan narkoba melalui tes urin kepada 5.999 orang. Dengan hasil 67 orang terindikasi positif menyalahgunakan narkotika, dengan rincian instansi pemerintah 5 orang, instansi swasta 58 orang, dan kelompok masyarakat 4 orang. BNN Provinsi Riau dan jajaran telah memberikan layanan rehabilitasi kepada para peserta deteksi dini yang urinnya positif agar dapat pulih dan produktif kembali. Kemudian bidang selanjutnya adalah bidang rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan salah satu faktor penting dalam bersinergi dalam melakukan strategi soft power approach. Selain dapat memulihkan penyalahguna narkotika, dengan rangkaian program rehabilitasi diharapkan dapat melakukan pencegahan penyalahgunaan lebih dalam candu terhadap narkotika, serta mencegah agar tidak kambuh kembali. Adapun hasil capaian kinerja BNNP Riau dalam kegiatan rehabilitasi di tahun 2023 adalah sebagai berikut. Yang pertama, BNNP Riau dan jajarannya sudah memberikan layanan rehabilitasi kepada 343 orang masyarakat Riau dengan rincian rawat jalan sebanyak 298 orang dan mengirim ke lembaga rehabilitasi rawat inap sebanyak 45 orang. Sehingga BNNP Riau berharap dapat juga diberikan bantuan untuk berdirinya Balai Rehabilitasi Narkotika di Provinsi Riau. Sehingga warga Riau yang membutuhkan layanan rehabilitasi tidak perlu mengirim ke provinsi lain. Yang kedua, BNNP Riau dan jajaran telah berhasil melatih dan membentuk kelompok IBM atau intervensi berbasis masyarakat yang aktif di 10 desa bersinar dengan 43 orang klien yang telah diberikan layanan rehabilitasi oleh unit IBM pada desa-desa bersinar yang sudah dibentuk. BNNP Riau dan jajaran telah menerbitkan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika atau SKHPN sebagai salah satu sumber penerimaan negara bukan pajak atau PNBP kepada sebanyak 1.261 orang selama kurun waktu 1 Januari sampai 23 Desember 2023 dengan penerimaan negara yang diperoleh dan disetor ke kas negara sebanyak 365.690.000 rupiah. Keempat, BNNP Riau dan jajaran selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan hasil indeks kepuasan layanan klinik kumulatif yang didapat sebesar 3,69 atau sangat baik. Kemudian sebagai penutup, rekan-rekan bahwa kita ketahui narkotika merupakan permasalahan multidimensi dan sangat kompleks karena berkaitan dengan permasalahan hukum, keamanan negara, kemudian kesehatan, ekonomi, dan juga dampak sosial. Oleh karena itu, kami dari BNN dan jajaran dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi dalam penanganannya. Membangun mindset dan frame yang sama dalam penanganan permasalahan narkotika
merupakan langkah awal dalam membangun sistem yang kuat dalam mengatasi permasalahan narkotika di Indonesia. BNN Provinsi Riau berharap bersinergi dan dari seluruh stakeholder dan instansi pemerintah, swasta, pendidikan, dan masyarakat untuk bersama melakukan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melalui implementasi instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pelaksanaan P4GN tahun 2020 sampai 2024. Inpres nomor 2 tahun 2020 ini merupakan wadah bagi seluruh instansi pemerintah, swasta, pendidikan, dan masyarakat untuk ikut serta aktif dalam melaksanakan program P4GN yang dimulai dari lingkungan sendiri. BNN Provinsi Riau serta seluruh jajarannya, BNN Kabupaten dan Kota akan terus berusaha meningkatkan kinerja dengan menerima masukan dari seluruh rekan-rekan, baik itu dari pemerintah, stakeholder, dan juga rekan-rekan media, untuk membangun BNN ini, untuk bisa membangun Provinsi Riau ini bisa bersih dari narkotika, dan kita selalu menyatakan BNN itu war on drugs, speed up, never let up. Kita bersama-sama berjuang untuk mewujudkan Indonesia bersinar untuk menuju Riau bersih dari narkotika. Demikian rilis saya pada pagi hari ini, karena ini bersih